Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Desi Herawati SPD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 36 Medan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ananda semua yang telah duduk di kelas 8. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih belajar dari rumah saja, saya tetap berharap kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, siapkan fisik dan mental kalian. Siapkan juga alat tulis sebelum menonton video ini lebih lanjut. Dalam setiap video akan ada materi yang harus kalian cermati dan juga terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas diserahkan setiap 2 minggu sekali. Untuk itu kalian harus memiliki 2 buku tugas. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat slide berikutnya. Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 8 bab 1, yaitu berita seputar Indonesia. Di bab 1 ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada 2, yaitu kompetensi 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Yang kedua adalah kompetensi dasar 4.1, yaitu menyimpulkan isi berita yang membanggakan dan memotivasi, baik yang didengar ataupun yang dibaca. Nah, dari kedua kompetensi dasar tersebut, kita bisa ambil tujuan pembelajaran pada materi pelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama memahami pengertian dan ciri-ciri berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan baca. Sedangkan yang ketiga, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Selanjutnya, apakah berita itu? Nah, untuk mengetahui apa itu berita, kita pahami dulu pengertian dari teks berita tersebut. Teks berita adalah laporan informasi yang aktual dan berdasarkan fakta yang penting, menarik, layak, atau ingin diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Teks berita tidak hanya menarik saja, berita juga harus berdasarkan kenyataan di lapangan. Bentuknya tidak hanya berupa tulisan saja, namun dapat disajikan secara lisan. Di dalam teks berita ada beberapa unsur, atau lebih tepatnya ada 6 unsur yang membangun sebuah teks berita. Ada what, who, where, when, why, dan how. Nah, di slide selanjutnya kita akan pelajari masing-masing unsur berita tersebut. What itu adalah nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa. Apakah menyangkut hidup seseorang atau kejadian, baik itu tanah longsor, banjir, kerusuhan, atau sebagainya. Yang kedua adalah who atau siapa. Siapa saja yang terlibat di dalam suatu kejadian atau peristiwa tersebut, atau siapa tokoh utama yang menjadi sorotan dalam berita. Yang ketiga ada unsur where. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa. Di mana kejadian itu. Dalam kriminal, istilah ini sering disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Yang keempat ada when atau kapan. Unsur ini merupakan unsur waktu dari suatu kejadian atau peristiwa yang dilaporkan. Bisa mencakup tanggal, hari, jam, menit, atau umum seperti pagi, siang, dan sore. Unsur yang kelima adalah why atau mengapa. Why ini adalah alasan mengapa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Unsur ini juga mencakup untuk mengetahui secara detail penyebab dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Unsur yang terakhir adalah how. How atau bagaimana adalah unsur keadaan atau proses terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, termasuk akibat yang ditimbulkan atau justru yang diharapkan dari peristiwa tersebut. Unsur berita di atas biasa disingkat dengan 5W1H atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bentuk bahasa Indonesianya.
Yang kedua adalah penyimpulan isi berita. Untuk bisa menyimpulkan isi berita, maka kita harus dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan simpulan. Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan juga memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih singkat. Simpulan memanfaatkan ringkasan dari pokok-pokok informasi 5W tambah 1H atau adik simba dari sebuah berita. Nah, sekarang kalian paham tentunya apa itu teks berita. Baik, siapkanlah sekarang buku tugas kalian dan kerjakan tugas berikut. Amatilah contoh berita berikut. Silakan dibaca teks ini, cermati baik-baik, pahami benar-benar untuk dapat menjawab pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaannya ada 3. Berdasarkan berita sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan berita? 2. Identifikasikanlah unsur-unsur berita teks tersebut. Dan ketiga, tulislah simpulan berita tersebut berdasarkan pokok-pokok isi atau unsur-unsurnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan pelajaran selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.